Nih Indonesia itu ya merdeka pada hari apa? Pada hari Jumat ya jam 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Itu kalau Masehi. Kalau Hijriahnya Allah itu pilihkan kita merdeka pada bulan yang sangat mulia. Fi ay syahr? Fi syahri Ramadan. Adik-adik harus tahu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan Indonesia itu merdeka pada hari yang mulia yaitu hari Jumat dan pada bulan yang mulia Sayyidus Suhur ya rajanya bulan. Bulan apa itu? Di bulan Ramadan. Jadi Indonesia itu merdeka pada tanggal 9 Ramadan, kurang lebih 1636 63 Hijriah ya. Ya, proklamasi kemerdekaan waktu itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Nah, mereka berdua disebut dengan Batolal Istiqlal ya, Bapak Proklamator Kemerdekaan ya. Tapi memang kemerdekaan itu nggak tiba-tiba ada begitu ya. Kurang lebih 5 generasi ya. Jadi kalau kita baca sejarah adik-adik, walaupun Ustadz juga belum meyakini ya, tapi kalau kita baca sejarah, negara kita itu sempat dijajah kurang lebih 350 tahun ya. Ada penjajahan Belanda ya. Selama ratusan tahun ya Belanda itu datang untuk ngapain? Ngambil rempah-rempah kita, kekayaan alam ya. Bahkan memaksa rakyat Indonesia itu bekerja keras tanpa upah. Ada yang dikasih upah sedikit. Dulu kalau zaman kakek Ustadz itu namanya kerja rodi dulu ya. Ustadz sekarang tinggal di Semarang. Adik-adik kalau nanti ke Semarang, di Semarang tuh ada namanya Lawang Sewu. Lawang Sewu itu salah satu monumen peninggalan Belanda yang kalau kita ke sana ada apa namanya penjara. Ada penjara di bawah bangunan itu. Penjaranya itu ada yang cuma hanya cukup untuk orang berdiri, hanya cukup untuk orang ruku, hanya cukup untuk orang jongkok ya sangat kesulitan sekali jadi para pahlawan kita dulu mereka betul-betul mengorbankan harta mereka keluarga mereka ya jiwa mereka ya belum lagi penjajahan Jepang ya menurut sejarah ada 3,5 tahun ya walaupun sebentar tapi sangat menyakitkan ya sampai akhirnya terjadi bom besar ya di Hiroshima Nagasaki artinya banyak rakyat yang dipaksa menjadi buruh paksa, kelaparan, menderita. Jangankan untuk nge-zoom, jangankan untuk sekolah di sekolah internasional ya, bisa bertemu dengan guru-guru seperti Ustadz Haidir, Ustadz Abdullah Abbas, ada Ustadz Alki dari Aceh ya, Masya Allah ya. Sangat, sangat, sangat sedikit orang-orang yang bisa sampai lulus SD di masa itu ya. Jadi teman-teman, adik-adik bisa bayangkan ya, kalau zaman itu kita ingin mengaji Al-Quran, jangankan menjadi hafiz 30 juz, ingin ngaji Al-Quran saja sangat sulit ya. Bahkan para ulama pun banyak yang disiksa ya. Kalau sekarang guru ngaji, Masya Allah ya, banyak sekali ya, bahkan bisa bisa dengan nyaman mengajarkan adik-adik ya. Kalau dulu guru ngaji udah dikasih tanda ya, maka benar bahwa al-hurriyah nikmatun kabirah. Kemerdekaan itu nikmat yang sangat besar sekali yang harus adik-adik syukuri. Nanti adik-adik kalau punya nenek, coba tanyakan bagaimana perjuangan neneknya adik-adik atau bapak ibunya adik-adik dulu waktu masa kecil ya. Jadi kemerdekaan ini pertama pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan wasilahnya hasil dari perjuangan para pahlawan ya. Banyak pahlawan kita yang yudhuna bi anfusihim wa amwalihim wa usratihim. Mereka mengorbankan keluarga, jiwa, harta, rela kelaparan ya sampai ada yang bersembunyi di mana? Di gua ya, bersembunyi di mana di hutan ya demi untuk menyelamatkan jiwa mereka ya. Jadi adik-adik sekarang bisa belajar ya, bisa makan ya mungkin sampai makanannya sisa-sisa sampai keterbuang ya. Ini harus dievaluasi ya. Sehingga kita bisa menjadi warga Indonesia yang pandai bersyukur ya. Coba kalau adik-adik tanya sama kakek nenek, pasti zaman dulu susah makan ya. Susah makan ya. Makannya mungkin juga masih gaplek apa tiwul gitu ya
belum ada McD, belum ada apa pizza. Wah, sekarang Masya Allah ya. Maka wa ma bikum min nikmatin faminallah ya. Semua nikmat itu harus adik-adik yakini sumbernya dari Allah. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ustadz Akli secara detail. Ustadz hanya ya sedikit menyampaikan pembukaan ya. Ada pangeran-pangeran di Ponegoro, mungkin dari Aceh. Mungkin kalau Ustadz Akli mengenal ya pahlawan Aceh siapa Ustadz? Ada Cut Nyak Din kalau nggak salah ya. Cut Nyak Din seorang wanita. Sada Haidir juga dari Aceh ya. Sada Haidir mungkin tahu sejarahnya pahlawan-pahlawan dari Aceh ada Cut Nyak Din. Kalau dari Surabaya ada Jenderal Sudirman ya. Ada orang-orang sangat pemberani ya, entah itu dari pahlawan laki-laki maupun perempuan ya. Jadi para pejuang itu di masa penjajahan Belanda, Jepang ya tidak hanya mereka mengangkat senjata, tapi juga semangat iman ya. Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Cut Nyak kalau kita lihat bagaimana mereka berpidato, di situ ada nama Allah yang mereka tinggikan ya. Mereka yakin bahwa Allah akan menolong siapa saja yang menolong agamanya. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya. Karena Tuhannya Rasulullah SAW, Tuhannya kita itu pun adalah Tuhannya para pahlawan kita, khususnya mereka yang Muslim. Nah, tugas adik-adik, ya sekarang nih, adik-adik yang, oh, Masya Allah nih ada Kendra baru masuk ya, Kalista, ahlan wa sahlan, ya ada Fatih, ya, hayyakumullah. Ya, sekarang tugas adik-adik tidak perlu lagi mengangkat senjata seperti Cut Nyak Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro tidak. Sudah tidak perlu lagi angkat senjata, sudah tidak perlu lagi menahan lapar, ya. Sudah tidak perlu lagi bersembunyi di gua-gua, ya. Tapi kita punya tugas besar, yaitu menjaga kemerdekaan ini dengan cara apa? Istiqmalul hurriyah fi ta'atillah. Ya, menggunakan kemerdekaan ini dengan menjaga ketaatan kepada Allah ya. Jangan sampai kita bermaksiat sebisa mungkin ya. Kalau terjerumus buru-buru istighfar ya. Ihtiram wa du'a lil mujahidin. Jangan lupa untuk mendoakan para pahlawan khususnya yang muslim. Kalau yang kafir nggak perlu didoakan ya. Kita doakan para pahlawan semoga mereka yang muslim ya diluangkan kuburnya, Allah berikan penerangan ya di kubur-kubur mereka ya. Wa antakuna abnaan salihin dan jadilah adik-adik ini adik-adik yang solih, rajin belajar, taat sama kedua orang tua ya. Kalau dulu para pejuang nih berpegang ya, berperang dengan apa? Bambu runcing ya. Nah, sekarang adik-adik berjuang dengan apa? Qalamun wa kitabun ya dengan buku dan pena ya dengan belajar ilmu agama ya ilmu umum ilmu dunia ya para ulama mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi siapapun yang pengen sukses dunianya harus belajar tentang dunia ya belajar fisika biologi apalagi arsitektur ya wa man arada al akhir fa alaihi bil ilmi dan barang siapa yang ingin dimudahkan jalan menuju akhirat pun harus dengan ilmu ya. Jadi anak-anak sekalian, ya mari kita bersyukur dengan tiga nikmat besar. Yang pertama nikmatul iman ya. Dari 8 miliar manusia, Allah takdirkan kita di antara yang beriman kepada Allah saja ya. Tidak beriman kepada Tuhan selain Allah. Nikmatul Islam ya. Nikmatul hurriyah dan nikmat kemerdekaan ya. Insya Allah nanti akan didetailkan oleh Ustaz Alki dan ini kajiannya langsung disampaikan dari Aceh ya, Serambi Mekah ya. Mana daerah yang pertama kali menjadi apa Ustaz istilahnya anak lupa. Serambi Mekah ya kalau nggak salah. Serambi. Kenapa Ustaz Aceh disebut dengan istilah Serambi Mekah? Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan sekilas Ustaz. Kemana Ustaz Akli? Ustaz? Tes tes. Ustaz Wujud, Alki mewujud? Ustaz Alki wujud maaf. Masya Allah. Anda juga sebetulnya belum tahu Ustaz Haidir kenapa Aceh kenapa disebut Serambi Mekah nih Ustaz? Mana nih Ustaz Alki? Ahlan Ustaz, iya Ustaz. Karena zaman dulu kebanyakannya ya dari orang Aceh salah satu pejuang ya, gitu, pejuang Hmm? dari para ulama gitu. Kebanyakan mereka itu pejuangnya dari kalangan ulama gitu Ustaz. Jadi
Itu salah satu juga penyebab disebutkan Serambi Mekah. Itu satu. Kedua, karena syariatnya. Syariatnya itu lebih konsisten dengan syariat Islam gitu. Jadi lebih melekat dan lebih konsisten dan lebih ketat terkait dengan eh, dengan hukum-hukum syariat Islam. Sehingga disebut dengan Serambi Mekah. Tapi biasanya kalau di Aceh pakainya bahasa Aceh. Oh, Masya Penyebutannya itu Allah, Masya disebut dengan Allah. Seramo Mekah. Nah, gitulah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga adik-adik semuanya bisa berkunjung ke Mekah suatu hari ya. De Abel, De Acel nih, Fatih ya. Mudah-mudahan Daud, Ismail ya. Aceh itu singkatan dari apa? Kalau kata orang Aceh, katanya Aceh itu A-nya Arab. C-nya itu Cina. E-nya itu Eropa. H-nya itu Hindi. Ulangi ya. Aceh itu singkatan dari A-nya Arab. C-nya Cina. E-nya Eropa, H-nya tuh Hindi. Karena di sana memang banyak pedagang dari Arab, dari Cina, dari Eropa ya, dari Hindia ya, dari Islam. Islam itu masuk ke Indonesia, alhamdulillah lebih banyak melalui jalur perdagangan ya dibanding peperangan seperti di era tabi'in atau atba'ut tabi'in. Tapi insya Allah detailnya terkait tema sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Akli. Sudah siap Ustaz Akli? بس بس الصوت واضح. Mungkin itu sedikit pembukaan dari Ustadz ya Allahumma ja'alna minasyakirin wa minassalihin ya wa barik lana fi ni'matil istiqlal ya. Semoga Allah menjadikan kita nih adik-adik yang pandai bersyukur ya, adik-adik yang soleh dan solihah ya. Wa barik lana fi ni'matil istiqlal dan semoga Allah berkahi nikmat kemerdekaan ini ya. Wahfad biladana Indonesia min kulli su' wa fitnah dan semoga Allah jaga negara kita ini ya dari semua keburukan dan fitnah. Kalaupun ada fitnah, semoga kita atau adik-adik tidak terfitnah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya Ustaz kembalikan ke Ustaz Al-Ki Imam. Barakallahu fikum Ustaz. شاء الله. Adik-adik jangan lupa mencatat ya. Syukran Ustaz Haidir, طيب Ustaz ما Al-Ki. شاء الله. Barakallahu fikum. Siap. وفيكم بارك الله ما شاء الله. شكرا كثيرا أستاذي أستاذ عبد العباس. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميع أمورنا ونسأل الله تعالى كل أوقاتنا في كل خير آمين يا رب العالمين. الصوت واضح مسموع suara jelas. Alhamdulillah Ustaz, الصوت Alhamdulillah masmu جيد ما wadih, شاء الله. tinggal presentasi Ustaz. جيد ما شاء الله. عفوا معذرة أستاذ الشبكة هانفا لا تمشي جيدا انتظر. Ini sudah tampil ya, sudah kelihatan semuanya tempat adik-adik semua sudah ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hadir bersama kita semua nih kurang lebih 15 orang, Masya Allah. Ada De Abel dan ada Arisa Aska, Aris, Aurora Ayana, Lista, Daud, Ismail, Fatih, Alika, Kalisa, Kenzi, Nabila, Tala, Dihya. Dan juga hadir bersama kita Ustaz Abdul Abbas dan juga Ustaz Khaidim. Maka insya Allah pada sore hari ini bersama-sama kita belajar. Belajar nata'alam jama'iyan ma yata'alaq bi an-ni'am. Jadi kita terus mengingat yang namanya kalimat nikmat. Maka temanya kita pada sore hari ini adalah tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Coba semuanya ikutin Ustaz. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Satu, dua, Mensyukuri tiga. nikmat kemerdekaan. Oke, kurang kompak. Sekali lagi, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, tanda kita bersyukur, kita tuh bersemangat. Nah, karena kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kenapa sih Ustadz sekarang tuh temanya kemerdekaan? Karena memang Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan nikmat sama Allah. Masih bisa, apa? Kak Alisa? Oke. Nah, maka sampai hari ini kita masih bisa
menempuh atau masih bisa kita hidup di tanggal berapa sekarang, ada yang tahu? 18. 18 Agustus, betul sekali. Karena hari kemarin, hari 17 Agustus adalah hari yang sangat dimuliakan, harinya perjuangan, harinya kemerdekaan bangsa Indonesia. Sudah tadi dijelaskan oleh Ustaz Abdul Abbas, karena kemerdekaan tepatnya di hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, di kurang lebih di jam 10 pagi, kalaulah di bulan Hijriahnya bertepatan di bulan 9 Ramadan, maka di bulan Islam pun dimuliakan, harinya pun dimuliakan, maka kita sebagai bangsanya, sebagai rakyat Indonesia juga insya Allah terus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustaz, Ya. Ustaz Alki, mungkin di share screen-nya di full kan, Ustaz? Oh, ya. Di mana ya? Biasanya di... Oh, Aywa, tamam, Ustaz. Barakallahu fikum. Malah, Tamam, tamam. ya. Alhamdulillah. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan itulah yang wajib kita terus merasakannya. Wajib kita pelajari. Apa sih Ustadz mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Mari sama-sama kita belajar. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar dari langkah awal tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang kita tahu tuh namanya UUD. Nah, UUD itu bukan ujung-ujungnya duit ya, tapi namanya Undang-Undang Dasar. Karena ini bahasanya eh, perkataan yang menjadi dasar untuk negara kita Indonesia, yang menjadi eh, dorongan untuk kita mengikuti. Apa itu? Tentang sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Artinya bagi adik-adik sekalian mempunyai hak. Apa haknya? Yaitu merdeka. Karena adik-adik sekalian adalah warga negara Indonesia. Ustadz juga sama, yang lain juga sama, warga negara Indonesia. Maka memiliki hak dalam kemerdekaan. Bebas dari apa? Penjajahan, bebas dari hal-hal yang tidak membuat kita nyaman karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya peri kemanusiaan itu apa sih Ustadz? Dan peri keadilan artinya tidak sesuai dengan keinginan manusia. Manusia, coba adik-adik semuanya maunya yang baik apa mau yang buruk? Maunya yang baik apa mau yang buruk? Baik. Yang baik, Yang betul. baik. Nah, karena semua kita maunya yang baik. Nah, maka itu haknya kita harusnya mendapat yang baik. Jangan mau mendapat yang buruk. Walaupun ada yang buruk itu untuk menjadi pelajaran kita. Kemudian, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, telah sampai saat berbahagia menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Maka perjuangan dari zaman dahulu, bahkan dari zaman Nabi, para sahabat, para tabi-tabi'in, terus bergerak untuk menyebarkan Islam. Sampai akhirnya Allah membersamai negara kita, membersamai rakyat Indonesia dalam perjuangan pergerakannya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kakek neneknya ikut berjuang, nanti mungkin tanya sama kakek neneknya, ikut berjuang melawan penjajahan dari Belanda, dari negara-negara luar, Jepang dan sebagainya. Nah, maka dengan disitulah Allah berikan rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu apa sih Ustaz? Keinginan orang-orang tua kita, kakek, nenek, buyut. Nah, itu keinginan orang-orang terdahulu, bahkan yang namanya keinginan orang-orang Islam aslinya adalah tidak ada boleh penjajahan, harus dengan kebaikan. Supaya apa? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebasnya di sini adalah dalam hal positif. Artinya tidak ada lagi yang membuat kita sulit untuk beribadah. Tidak ada lagi kita yang membuat diri kita itu harus mengikuti perkataan yang tidak bagus. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kemudian perlu adik-adik ketahui juga bahwasanya pemerintah negara Indonesia itu apa? Melindungi segenap
bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah. Nah, artinya adik-adik sekalian, sekarang ini sudah tidak ada yang namanya peperangan. Sudah ada di rumahnya masing-masing. Pagi hari bangun sekolah, kemudian pulangnya di sore hari, kemudian malamnya beristirahat dan sebagainya. Nah, maka sekarang sudah lebih mudah, sudah lebih nyaman. Karena perjuangan kakek nenek kita zaman dahulu, para leluhur itu sampai bertumpah darah. Setelah merdeka, maka berhentilah yang namanya peperangan, yang namanya permusuhan. Untuk apa? Untuk kita lebih nyaman, sejahtera, lebih aman. Untuk juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, setelah merdeka, maka dibangunlah sekolah-sekolah, ada sekolah Al-Wildan 4, Al-Wildan 5, sekolahannya ada di Jakarta Selatan, dan beberapa pesantren lainnya. Itu untuk apa sih Ustadz? Tempat-tempat seperti itu tempat pembelajaran untuk mencerdaskan warga negara bangsa Indonesia. Dan juga untuk membuat ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Nah, kemudian semua ini didasari dari Pancasila. Ya, dari Pancasila nanti mungkin ada yang bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka yang pertama dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ternyata undang-undang ini semua perkataan dari sang proklamator Bapak Soekarno membuat semua ini karena adanya kebijakan, karena adanya rahmat Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Allah satu-satunya Tuhan kita, maka Allah lah yang berikan kemerdekaannya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dengan keadilan harus kita tegakkan. Tak boleh yang jahat dibela. Yang baik harus tetap dimuliakan. Dan juga harus beradab dari anak ke orang tuanya. Dari orang tuanya ke anaknya. Dari murid ke gurunya harus ada adab. Tidak boleh berperilaku yang buruk. Kemudian kita harus bersatu, persatuan Indonesia. Dan juga permusyawaratan, selalu kita bertanya dan juga selalu kita adakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita harus terus berteman, harus terus berkomunikasi, harus terus belajar dalam rangka menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah, Allah katakan di surat Ibrahim, ada yang tahu surat Ibrahim surat keberapa? Ada yang tahu surat Ibrahim surat keberapa? Surat Ibrahim surat ke setelah 13 surat keberapa tuh? Surat keempat, surat ke-14. Surat Ibrahim itu adalah surat ke-14 ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Artinya, dan dia Allah telah memberikan kepadamu semua keperluanmu, kebutuhanmu, dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Nah, dari ayat ini kita sudah mengetahui. Kita ambil perpotongannya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah telah memberikan kepadamu, kepada kita semua nih, apa aja sih? Semua yang kita minta. Ya Allah, aku mau jadi anak soleh-solehah, diberikan. Ya Allah, aku mau bisa bangun pagi, diberikan sama Allah. Ya Allah, aku mau membantu orang tuaku, maka diberikan kepada siapa yang meminta. Dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, itu Allah berikan semuanya. Asalkan kita benar-benar meminta kepada Allah. Kemudian, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Terkadang kita tuh suka tidak bersyukur. Kenapa sih? Kadang kita lupa sama nikmat Allah.
Karena saking banyaknya nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu tak terhitung, nikmat Allah itu tak terduga. Kita sekarang bisa melihat itu nikmat bukan? Nikmat. Kita bisa bernafas sekarang. Tarik nafasnya, buang kembali. Nah, itu juga nikmat yang Allah berikan. Sekarang kita bisa membuat apa yang kita ketik nanti, apa yang bisa kita coret-coret di gadget kita, itu juga nikmat. Maka nikmat Allah itu tak terhitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, terkadang banyak di antara kita, adik-adik semua mungkin lupa nih. Lupanya apa? Ternyata nikmat Allah itu sangat banyak dan kita tidak mensyukurinya. Kita lupa terhadap nikmat Allah. Contohnya apa? Kita punya tangan. Coba semuanya angkat semua tangannya ke kamera gini semua. Sambil dada-dada semua sudah. Nah, ini tangan, punya tangan semua, ada semua tangannya? Benar. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tangannya dua-duanya ada. Jarinya ada 9 apa ada Aku 10? juga mama. Jarinya 9 apa 10? 10. 10. 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita sudah punya dua tangan. Jarinya pun 10 juga. Itulah nikmat yang Allah berikan. Coba kita lihat orang-orang di sana, yang di luar sana yang nggak punya tangan. Tapi mereka juga bersyukur karena dengan belum punya tangan, tidak mempunyai tangan, dengan itulah dia bersyukur bahwasanya nikmat Allah tetap diberikan kepadanya. Masih bisa hidup, masih bisa berjalan. Kaki kita gunakan dua kaki kita. Kita lihat banyak kawan kita yang nggak punya kaki. Kemudian otak kita buat, kita gunakan dalam berpikir. Kemudian mata kita, coba semua tutup matanya. Sudah? Buka lagi matanya bisa? Bisa. Tanpa dipegang ya, tangan jangan tangan. Coba semua tarik nafas. Tahan nafasnya. Keluarkan pelan-pelan. Sekarang mulut kita dibuka. Tutup mulutnya. Bisa. Sekarang telinganya ditutup tanpa pakai tangan. Satu, dua, tiga. Bisa telinganya ditutup tanpa tangan? Bisa? Enggak. Enggak. Nah, takbir. Allahu Akbar. Nah, itu salah satu nikmat yang sangat dahsyat sekali, bahwasanya nikmat mendengar itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Jadi dari mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita harus kita bersyukur. Kalau kita punya mata harus melihat yang benar. Itulah cara kita bersyukur. Kalau kita punya telinga, ada yang tahu kalau kita punya telinga, cara kita bersyukurnya kita ngapain? Kita mendengar Mendengarkan yang yang baik. baik, betul sekali. Kalau kita punya hidung, hidung kita supaya kita bersyukur kita punya hidung, kita harus ngapain? Nah, harus kita Oke. bernafas, harus kita memiliki kegiatan yang baik. Jadi ketika kita nafasnya masih ada, nggak boleh dalam kemaksiatan, nggak boleh dalam kejahatan, harus kita dalam tindakan yang baik. Baca Quran, tegakkan sholat, suka menolong, nah itu hal yang baik. Kalau mulut kita mau bersyukur, bagaimana mulut Kak supaya siapa? bersyukur? Diapain mulutnya? Kakak ke kak. Mulutnya harus apa? Kakak ke di sini. Harus berbicara Sendiri. yang baik. Nah, jadi dari mata, telinga, hidung, mulut, tangannya, kakinya, kemudian dada, perut, semuanya yang kita miliki itu harus kita syukuri. Cara bersyukur gimana tadi? Caranya harus digunakan dengan kebaikan. Kemudian, nah ini doa yang harus dihafal masing-masing. Karena nanti akan ada gamesnya. Kita harus menghafal doa ini. Coba semuanya ikutin Ustadz. Wa idh qala Ibrahimu. Satu, dua, tiga. Wa idh qala Rabbi ja'al hadzal balada amina. Satu, dua, tiga. Rabb hadzal balada amina Nah, wajnubni wajubani wa baniya wabani an na'budal asnam.
An na'budal asnam. Ada yang berani bacakan artinya siapa? Angkat tangan. Ya, silahkan. Abel, bacakan artinya dengan keras. Satu, dua, tiga. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembah berhala-berhala." Masya Allah, syukran barakallah fiki Kak Abel jazakillah khairan Wafik katsiran. barakallah. Nah, jadi ini adalah doa dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ternyata doanya sudah ada, maka kita wajib menghafalkan. Kalau kita warga negara Indonesia. Sekarang di sini ada yang bukan bangsa Indonesia, angkat tangan. Sekarang yang bangsa Indonesia, yang tinggalnya di Indonesia, yang warga negara Indonesia, angkat tangan semuanya. Satu jari. Satu jari semuanya di Indonesia. Alhamdulillah. Maka kita wajib merdeka dan inilah ayatnya atau doa yang harus kita hafalkan. Nanti setelah belajar sore hari ini dihafalkan, nanti boleh disetorkan sama orang tuanya masing-masing. Dan ingatkan juga ke abi uminya, ayah bundanya, bapak mamanya, ini doa harus terus kita baca. Karena ini doanya untuk negara Indonesia dan juga untuk keluarga kita dapat keberkahan. Wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadal balada amina, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah, ija'al hadal balad, jadikanlah negeri ini. Dah zaman dahulu negeri Mekah masih dalam penjajahan. Nah, bahkan bapaknya dari Nabi Ibrahim sekalipun masih menyembah berhala. Tidak mau mengikuti agama yang baik, agama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Maka disitulah Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah. Sudah pernah berangkat ke Mekah semua? Allah sama-sama kita berangkat ke Mekah untuk kita sama-sama berdoa dengan ayat ini. Maka pada zaman itu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Karena pada saat itu banyak berhala, banyak patung-patung, banyak orang yang menyembah selain Allah. Tidak menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Ada dari patungnya, ada dari bentuk seperti patung dan sebagainya. Kan Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah negerinya yang aman gitu. Jadikanlah negerinya yang mengikuti kebenaran. Wajunubni dan jauhkanlah aku wabaniya beserta anak cucuku dari apa? An-na'budal asnam, daripada menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim berdoa untuk memberikan negara atau negeri Mekah menjadi negeri yang aman, negeri yang baik, negeri yang mengikuti kebenaran. Dan doanya apa? Dan dijauhkan Nabi Ibrahim dan anak cucunya, keturunan-keturunannya dari menyembah berhala atau dari menyembah selain Allah. Nah, maka doa ini harus kita terus doakan agar negara atau negeri Indonesia menjadi negeri yang balada aminan dan dijauhkan dari warganya, dari pemerintahannya, kemudian dari anak bangsanya, kita semua ini dijauhkan dari menyembah berhala. Apa sih berhala, Ustadz? Nanti kita akan bahas. Lanjut ke Nah, ini dia. Kita lihat gambarnya di sini. Di sebelah kanan kelihatan gambarnya. Kelihatan. Nah, kira-kira yang berdiri ini pakai baju warna apa? Merah. Baju warna merah. Yang di seberang sana ada berapa orang? Sebelah sana 2. Ada 2 ya. Ternyata yang baju merah ada yang tahu siapa namanya? Nggak tahu. Nah, coba sebut namanya masing-masing ya dalam hitungan ketiga. Hitungan ketiga nanti sebut namanya masing-masing. Satu, dua, tiga. Abel. Nah, nah, Iya. ternyata tetap sekali. Ternyata ini adalah sosok manusia dari nama masing-masing itu berdiri tegak memerdekakan Indonesia. Dengan apa? Dengan doa yang sudah sama-sama kita pelajarin dari doa Nabi Ibrahim
Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri ini, Mekah, menjadi negeri yang aman. Nah, maka ketika kita berdiri di depan bendera merah putih, sang merah putih, betul sekali, disitulah kita berdoa. Semua yang hadir dalam Zoom ini, adik-adik semua berdoa untuk apa? Menjadikan negeri ini, negeri Indonesia tercinta, menjadi negeri yang aman. Tidak ada kecurangan, tidak ada penindasan, tidak ada penjajahan kembali ya Allah. Karena kita sudah merdeka. Dan apa doa kita semua, doa adik-adik semua apa? Dan jauhkanlah aku, diriku beserta anak cucuku, artinya nanti beserta saudara-saudara adik semua, kemudian orang tuanya, kemudian nanti teman-temannya, itu dijauhkan semuanya, kita semua dari apa? Dari menyembah berhala. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada berhala, Ustadz. Jadi gimana dong? Berarti kita minta doanya dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, coba sebutkan semuanya satu saja hal yang negatif apa? Satu, dua, tiga. Syirik. Bohong, syirik, apa lagi? Ria. Apa? Ria. Ria, apa lagi? Zalim. Zolim. Kira-kira ada berapa lagi? Judi. Bagus, apa lagi? Curang. Curang. Nah, itu semuanya pokoknya yang disebutkan pasti benar kalau sudah hal-hal negatif. Nah, maka sekarang kita berdoanya, jadikanlah negeri Indonesia menjadi negeri yang aman, tidak ada kecurangan, tidak ada yang sombong, tidak ada yang tidak berlaku adil. Kemudian semua hal negatif dijauhkan juga dari aku ya Allah beserta saudaraku, orang tuaku, teman-temanku, dan semua orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Allah. Insya Allah. Allah. Kemudian pertama, ini yang harus kita catat masing-masing di bukunya. Kita akan membahas tentang kemerdekaan adalah nikmat Allah. Jadi yang namanya nikmat Allah itu adalah salah satunya dari banyaknya nikmat Allah adalah tentang kemerdekaan. Kemerdekaan pada 17 Agustus itu adalah perjuangan dari para pahlawan kita, dengan perjuangan para pahlawan dari kakak nenek kita yang berjuang ikut berperang, kemudian dibersamai dengan rahmat Allah, dengan ridha Allah, dengan kasih sayang Allah, karena Allah cinta dengan Indonesia, maka Allah berikan kemerdekaannya, bebas dari penjajahan, tidak ada lagi yang menyerang kita, tidak ada lagi yang menindas warga negara Indonesia karena sudah merdeka. Karena banyak di Indonesia orang-orang yang hatinya mau benar, hatinya mau dekat dengan Allah, maka Allah berikan kemerdekaannya. Kemudian selama lebih dari 3,5 abad. Nah, ini ada yang tahu nggak satu abad itu berapa tahun? 100. 100. Kalau 3 abad, 300. 300. Kalau 5 abad, 500. 500. Tapi di sini setengah ya. Jadi 3,5 abad artinya kurang lebih selama lebih dari 350 abad itu rakyat Indonesia dijajah. Jadi dari awal artinya memang Indonesia ini dalam perbudakan. Perbudakan itu apa sih Ustadz? Perbudakan itu artinya sukanya disuruh-suruh. Disuruh-suruh nanti kalau nggak dikerjain dicambuk. Kalau nggak dicambuk dipukul. Jadi harus benar-benar dikerjakan. Tadi kata Ustadz Abdul Abbas, kalau namanya kerja rodi pada zaman dahulu, para kakek neneknya itu kerjanya artinya kerjanya dipaksa. Jadi penderitaannya, kemudian sakitnya itu pasti akan dirasakan. Karena apa? Kalau nggak kerja harus dipukul, harus dipecut. Nah itu zaman dahulu kemerdekaan itu berakhir ketika rahmat Allah datang pada Indonesia. Dan juga kota Semarang, ada yang lagi di Semarang semuanya? Nah, di Semarang ini kota Semarang memiliki banyak peninggalan penjajahan. Ada Lawang Sewu. Pernah ke Lawang Sewu? Ada yang udah pernah? Nah, yang belum pernah nanti kita minta sama Allah, kemudian minta tolong sama Ustadz Abdul Abbas bersama-sama ya. Ustadz Khidir kita sama-sama mengunjungi Lawang Sewu. Sambil kita berkeliling untuk kita mendoakan para orang tua kita,
para mujahid-mujahid yang berjuang untuk menegakkan kebenaran di negara kita, juga kita sambil belajar tadabbur, kalaulah Allah berikan waktu usia yang terbaik. Kemudian selanjutnya, sebutkan tempat banyak peninggalan sejarah. Selain di Semarang, di Jakarta ada yang tahu nggak tempat sejarah yang sering dikunjungin? Sebutkan, coba. Ada apa aja? Jogja, Jogja, ada apa di Jogja? nggak tahu. Enggak. Di Jogja itu ada namanya candi, betul? Ya, Nah, kemudian kalau di Jakarta ada apa? Monas. Ada Kota tua. Monas, bagus. Ada apa lagi? Kota tua. Kota Tua. Apa lagi? Banyak, Ustaz. Oh, betul ya. Karena banyak sekali memang tempat sejarah yang wajib kita pelajari. Nanti kalau belum pada pernah datang, minta sama orang tuanya, ada rezeki, nah, datang ke tempat-tempat bersejarah. Datang ke Jogja, ke Jakarta, ke Semarang, ke Bandung. Atau semua tempat. Ini udah di Jakarta, Ustaz. Di mana? Ini udah di Udah Jakarta ya. Berarti tinggal cari tempatnya. Yang di mana tempat bersejarah yang harus kita tadaburi dan kita sama-sama muliakan. Kemudian, di zaman penjajahan, itu zamannya apa sih aja? Apa aja sih Ustadz? Zaman penjajahan, zaman itu kita hidup di bawah kekuasaan asing. Jadi Belanda, negara Belanda sama Jepang itu penjajah kita. Jadi kita tidak bisa bebas beribadah, nggak boleh sholat, kemudian nggak boleh baca Quran, kalaupun ke masjid diawasin. Terus kemudian Indonesia karena kaya dengan hasil buminya, akhirnya diambil, akhirnya dicuri sama negara asing. Dan juga di Semarang pun rakyat dipenjara dan disiksa di tempatnya seperti tempatnya ada di Lawang Sewu. Nanti sama-sama kita berkunjung. Nah, alhamdulillah setelah penjajahan berakhir dari 1945 kita merdeka, jaya, sentosa, bahagia. Zaman sekarang kita terbebas dari penjajahan. Kita negaranya berdiri sendiri. Kita sekarang juga beribadah mau dimanapun tidak ada rasa takut. Mau sholat di masjid yang di sana lanjut. Mau masjid yang ada di Alul 4 juga boleh. Kemudian baca Quran di mana-mana juga sangat dianjurkan. Dan tidak ada yang melarang. Kita menolong orang pun sekarang sudah di mana saja kita bisa memberikan infak terbaik. Nah, dan juga hasil yang punya Indonesia ini ada dari minyaknya, kemudian hasil bumi yang lainnya, dari kayunya, dan semua yang kita miliki ini kita bisa kelola untuk rakyat Indonesia. Bahkan bangunan yang pernah jadi penjajahan itu untuk menjadi tempat sejarah. Jadi tempat kita mendoakan para orang-orang yang memuliakan Indonesia yang wajib kita doakan. Maka Allah katakan di surat An-Nahl, surat keberapa An-Nahl? Ada yang tahu? Angkat tangan. Surat An-Nahl. Ada yang tahu? Surat ke 60 berapa? Fatih? 63. 63 itu surat Al-Munafikun. Iya. Kurang tepat ada yang tahu surat An-Nahl surat keberapa? An-Nahl itu artinya lebah. Surat ke-6. Surat ke-16. Surat ke-16 ayat 53. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan segala nikmat yang ada pada kamu, faminallah, maka dari Allah lah datangnya. Semua yang Allah berikan kepada kita nih, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Terus seharinya kita diberikan sama Allah. Dari kita ketemu sama orang tua, dari kita sholat subuh, kemudian makan pagi hari, berangkat ke sekolah, berjumpa dengan kawan-kawan, belajar sama ustadz ustazahnya, kemudian pulang dijemput kembali, sampai di rumah makan, kemudian jumpa sama orang tuanya,
belajar di rumah, sampai tidur kembali, itu semua nikmat yang Allah berikan. Karena banyak di antara kita yang lupa terhadap nikmat itu. Karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita semua agar kita dapat terus bersyukur. Kemudian bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita sama-sama ketahui. Bersyukur kalau dengan hati kita, maka kita bersyukur untuk meyakini semua nikmat yang Allah berikan. Termasuk apa? Kemerdekaan berasal dari Allah semata. Karena di undang-undang tadi sudah dijelaskan di awal ya, berkat rahmat Allah semua ini Allah berikan semata-mata karena memang cintanya Allah kepada warga Indonesia, dan memang kitanya mau mendekat sama Allah. Dengan itulah rahmat Allah turun kepada bangsa Indonesia menjadi merdeka. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada, atau segala nikmat yang ada kita milikin itu, kemerdekaan nikmat yang Allah berikan, bebas dari penjajahan adalah nikmat, itu semua Allah yang datangkan, Allah yang berikan dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Kemudian dengan lisan kita, hati kita meyakini, kemudian ucapan kita memuji Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Dan juga Nabi SAW bersabda, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, barang siapa yang kita lupa nih berterima kasih sama manusia. Artinya berterima kasih itu terkadang kita lupa mendoakan orang lain. Misalnya Kak Abel memberikan kue kepada Dihya. Ternyata Bang Dihya lupa memberikan yang namanya terima kasih. Maka langsung segera itu, terima kasih ya Kak Abel, kuenya, seperti itu contohnya. Maka kalau kita berterima kasih, syukron ya Ustadi, syukron ya Ukhti, syukron ya Ustadzah, kita doakan langsung, barakallahu fikum, jazakumullah khair, insya Allah semoga menjadi orang-orang yang saleh-salehah, jadi hafidh-hafizah Quran, kemudian menjadi orang yang disayangin Allah dan para malaikatnya. Nah, itu cara kita berterima kasih. Karena kalau tidak seperti itu, kita lupa mendoakan, kita lupa berterima kasih, maka na'udzubillah, kita termasuk orang yang tidak bersyukur. Maka kita harus terus mengingat kalimat Allah dengan Alhamdulillah. Dengan terus berterima kasih, mengatakan kalimat syukran, barakallahu fikum. Nah, kemudian dikatakan di surat An-Nahl ya, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indah qala hadha min fadli rabbi yabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Silakan, ada yang bisa baca artinya? Kak Amel, Kakak, dia nggak baca yang mau. keras, silakan. Nggak kelihatan videonya. Apa, Fatih? Fatih mau baca, silakan. Baca apa? Baca artinya, silahkan Bang Fatih, yang keras suaranya. 1, 2, 3. Berkatalah, Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu. Sebelum matamu berkedip, maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia. karunia Tuhanku untuk Bentar. mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Masya Allah, syukran Fatih, barakallah fiik, jazakallah khair. Nah, jadi dari ayat ini kita diingatkan
Kalau dari Nabi Ibrahim sudah mengingatkan tentang bersyukur, Nabi Sulaiman juga mengingatkan kita untuk bersyukur. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat Allah? Ternyata Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizatnya. Bisa berbicara dengan hewan, memiliki singgasana, memiliki kerajaan yang tertinggi, dan semuanya tunduk patuh kepada Nabi Sulaiman. Nah, kata Nabi Sulaiman apa? Ya Allah, inikah termasuk karunia Tuhanku ya Allah untuk aku ini dalam cobaan atau dalam apa ya Allah? Apakah aku bersyukur atau mengingkarinya ya Allah? Ternyata Nabi Sulaiman bersyukur dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita sering-sering bersyukur, bersyukur tadi kita menggunakan hal-hal yang baik terus dari mata kita, pikiran kita, hati kita semuanya dalam hal yang baik, maka kebaikannya untuk diri kita sendiri nanti, untuk keluarga kita menjadi keluarga yang ahlul jannah. Dan barang siapa yang ingkar, barang siapa yang nggak mau bersyukur, maunya mengerjakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, siapa yang mengerjakan ingkar, maka sungguh Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Di surat di ayat ini Allah katakan hampir sama dengan surat Ibrahim tentang la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau kufur artinya tak mau bersyukur, maka hati-hati, azab Allah akan datang. Kemudian kita bersyukur dari raga, hati kita sudah kita meyakini, kita bersyukur bahwanya Papa. Allah, Masya Allah, terima kasih banyak ya Allah, makasih banyak ya Bapak, Ibu, Ustadz, Abah, Umar, bersyukur kita dengan lisan kita, kemudian raga tuh zahir kita menggunakan nikmat untuk taat bukan untuk maksiat. I'malu ala Daud syukrah wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda bersyukur. Maka sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka untuk menjadi orang yang sedikit, nah jadi walaupun kita hanya berapa orang nih, total kita ada berapa orang? Walaupun hanya 16 orang, termasuk orang-orang yang sedikit, tapi kita adalah orang-orang yang bersyukur. Insya Allah. Karena apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya orang-orang sedikitlah yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu dia mau menggunakan raganya, badannya ketika dari bangun tidur sampai tidur kembali untuk menikmati dalam ketaatan, dalam ketakwaan dan dalam beribadah. Bukan untuk maksiat. Ketika handphonenya dipakai, gadgetnya dipakai untuk taat kepada Allah. Untuk apa? Untuk belajar lewat Zoom, mengikuti kajian ustadz-ustadznya, mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan Arabic partner. Dan juga ketika di sekolah, kita belajar mendengarkan ustadznya, berarti tubuh kita digunakan dalam ketaatan, bukan untuk maksiat. Jadi, termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk syukurnya atas kemerdekaan yang keberapa tahun nih? 80 tahun. Masya Allah, sudah sangat tua sekali ya. Kalau sudah 80 tahun, maka itu sudah tahun yang dimuliakan. Maka contoh bersyukurnya bagaimana Ustadz? Sebagai bentuk syukur, kita jalanin kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah dan sebagai warga negara serta menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Contoh yang diharamkan Allah apa? Sebutkan. Judi. Harus didekati apa dijauhi? Jauhi. Dijauhi. Contoh yang lain diharamkan apa? Hamar. Apa? Hamar. Hamal? Hamar. Hamar, Masya Allah. Minuman-minuman keras harus dijauhi. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat yang tercela harus didekatin atau dijauhi? Dijauhi. Dijauhi. Kemudian makanan-makanan yang haram, hewan-hewan yang haram didekati atau dijauhi? Dijauhi. Nah, itulah bentuk syukur kita sebagai seorang muslim muslimah yang terbaik, harus taat kepada Allah.
Nah, contoh, kalaulah kita sebagai seorang muslim, sebagai muslimah, kita menjaga sholat 5 waktu kita, tepat waktu. Siapa yang tadi sholat subuh semua ada? Sholat. Nah, Alhamdulillah. Maka kalau kita menjaga sholat kita dari pagi hari sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat apa? Sholat. Setelah Zuhur. sholat subuh, sholat zuhur. Zuhur. Setelah zuhur, sholat Asar. asar. Setelah asar, Zuhur. Maghrib. maghrib. Setelah maghrib, Isya. 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 Setelah isya balik lagi ke subuh dan seterusnya. Jadi sehari ada 5 waktu. Nah, dengan itulah kita harus menjaga sholat kita. Kalau kita menjaga sholat kita, itulah bentuk syukur kita bahwasanya negara kita jaga dengan waktunya, dengan cara sholat 5 waktu. Karena dengan itulah kita menjadi anak yang taat kepada Allah. Kalau kita sholat sering 5 waktu di awal waktu, baca Al-Quran, bantu orang tuanya, doakan orang tuanya. Kita tidak ada punya potensi untuk berbohong. Kita tidak mengambil yang bukan haknya. Kita bukan pencuri dan tidak mengikuti kebiasaan yang rusak akhlak. Nah, dengan itu malaikat akan menjaga diri kita untuk lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqil maharim takun a'madan nas. Ini punya siapa ini? Ya. Jauhilah yang diharamkan. Jadi harus dijauhkan semua yang haram. Dari sifatnya yang buruk-buruk, pikirannya yang buruk-buruk, kemudian ucapan yang buruk, kemudian tindakan yang buruk itu diharamkan. Harus dijauhi. Maka engkau menjadi hamba Allah yang paling taat. Kalau kita jauhin, tidak ada dalam diri kita, insya Allah kita menjadi hamba, menjadi Abdullah yang dicintai Allah. Insya Allah. Ibu-ibu di Semarang, kita bisa mengenang bahwa dulu di masa penjajahan, banyak orang tua kita yang kehilangan. Nah, maka di zaman itulah kemerdekaan diperjuangkan sehingga hak seorang manusia harus diberikan. Kemudian, bentuk syukur yang lebih tinggi apa? Kita menambah amal sunnah kita. Nah, kalau tadi sudah sholat 5 waktu nih, sudah baca Quran setiap harinya, maka kita tambah bentuk syukurnya lebih tinggi lagi apa? Kita tambahkan sholat sunnahnya. Contoh, ada yang sholat duha. Sholat duha berapa rakaat? Ada yang tahu? Dua. Dua. Ada yang tahu selain dua? Empat. Empat. Selain empat? Delapan. Enam. Nah, selain 6 bisa 8, boleh 10, boleh 12. Nah, maka sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah tahajud, witir, dan sholat sunnah banyak lagi. Itu sholat atau amalan sunnah yang membuat kita bersyukur untuk bahwasanya kita dapat menambah amalan untuk mendoakan orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Seorang hamba, orang muslim muslimah, seorang kita semua ini, adik-adik semua ini, senantiasa mendekatkan kepadaku. Sukanya dekatnya sama Rasulullah. Dengan apa dekatnya? Dengan amal-amalan sunnahnya. Suka saum. Apa itu saum? Sholat. Saum itu berpuasa. Puasa sunnah biasanya puasa hari apa aja? Puasa Senin, Kamis. puasa Senin Kamis. Kemudian amalan sunnah kalau untuk puasa, kalau untuk sholat, sholat tadi sholat duha. Kemudian untuk tolong menolong kita berinfak, bersedekah, bantu kakek neneknya misalnya. Kemudian bantu kawan-kawannya, bantu orang tua. Itulah amalan-amalan sunnah yang harus kita sama-sama berikan. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab wa yadhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Maka dengan itulah dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Nah, ternyata setelah Nabi Ibrahim mengingatkan kita, Nabi Sulaiman mengingatkan kita, Nabi Musa juga mengingatkan kita perihal nikmat yang Allah berikan.
Allah menyelamatkan Nabi Musa dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dengan pasukannya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, pengikut-pengikutnya untuk menyiksa. Tetapi menyelamatkan Nabi Musa. Nah, di ayat ini Allah menyelamatkan kamu dari Fir'aun karena apa? Mereka, para Fir'aun dan para pengikutnya itu mau menyiksa, mau menyembelih anak-anak laki, memberikan hidup anak perempuan. Dan pada demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, maka nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, untuk kita ketahui, ternyata nikmat Allah itu sangatlah besar dan harus kita bersyukur. Kemudian diingatkan terakhir tentang yang namanya bersyukur, tadi sudah dijelaskan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan barang siapa, ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, berkata, memberikan izin, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, la azidannakum. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, wala in kafartum, kita tidak mau bersyukur, tidak mau mengambil hal yang positif, hal-hal yang baik, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inna azabi la syadid. Hati-hati, Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat hal-hal yang negatif atau orang-orang yang tidak mau bersyukur. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terakhir sebelum kita akhirin ada games tentang ayat atau doa yang harus kita hafalkan tadi. Wa idh qala Ibrahim, jadikanlah negara ini Indonesia menjadi negara yang aman, yang nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Nah, sekarang gamesnya terakhir adalah tuliskan masing-masing di Zoom-nya. Silahkan dibuka chatnya. Ganti tulisan Mekah dengan ketentuan di bawah. Ini seperti ini. Contoh Ustadz misalkan, ya Allah jadikanlah Indonesia negara yang aman dan jauhkanlah aku dari, kemudian, dan tulisan menyembah berhala diganti dengan hal yang negatif. Contoh, ya Allah jauhkanlah aku dari bermain game setiap hari, misalkan. Paham ya? Sekarang ditulis masing-masing di kolom chatnya, satu saja doanya. Jadi tulislah seperti ini, jadikanlah negeri ini. Coba Ustaz masuk langsung saja. Tulis Gimana? Ustaz seperti ini, jadikan. Di chat. Di chat, boleh. Jadikan Jadikan Indonesia negeri yang aman. Jauhkan aku dari, silakan masing-masing tulis sendiri. Jauhkan aku dari apa? Pokoknya jauhkan aku dari hal-hal yang negatif, tapi ditulis. Misalkan Ustadz nih contoh. Ya Allah jadikan Indonesia negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku dari tidak tidur malam. Jauhkan Ustadz aku amannya dari juga diganti. yang membuat aku lalai pagi hari. Nah, seperti itu. Ustadz Silakan amannya tulis. juga diganti amannya. Amannya tidak diganti. Ini siapa coret ini? Kalimat amannya tidak diganti. Yang diganti hanyalah kalimat menyembah berhala. Semuanya ganti Indonesia. Silakan hitungan ke 10 sudah selesai. Satu. Coba kita baca satu-satu. Ya Allah jadikan Indonesia negeri yang aman. Jauhkan aku dari Dajjal. Takbir. Allahu Akbar. Kalista. Jadikan negeri Indonesia negara yang aman. Jauhkan aku dari tontonan yang tidak baik. Amin. Oh, Masya Allah. Mantap ya. Yang lain mana ditunggu? Belum keluar ini. Bang Fatih, Bang Daud, Ismail. Kemudian Bang Beataris, Ariska, Aska, Nabila. Belum keluar, Kendra. Bang Tala. Ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang aman. Jauhkan aku dari perbuatan tercela. Amin. Masya Allah. Jadikan negeri Indonesia negara yang aman. Jauhkan aku dari korupsi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Mantap. Akbar. Ini memang doa untuk negara kita sesungguhnya nih. Masya Allah, Bang Daud. Jadi parlemen insya Allah ya.
jadi petinggi-petinggi Indonesia untuk memberantas keburukan penjahatan. Yang lain yang belum, Bang Tala, silahkan. Sebelum kita akhirin, ini karena ini doanya akan kita aminkan bersama-sama, kita baca bersama-sama, karena ini Allah mendengarkan doa-doa yang terbaik, insya Allah. Ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang aman, jauhkan aku dari Dajjal. Amin. Jadikan negeri Indonesia negeri yang aman, jauhkan aku dari tontonan yang tidak baik. Amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian, ya Allah, jadikan Indonesia negeri yang aman, jauhkan aku dari perbuatan tercela. Amin, ya Allah. Jadikan negeri Indonesia negara yang aman, jauhkan aku dari korupsi. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk yang belum ditunggu, nanti boleh di grupnya, di grup WA boleh ditulis, mungkin di sini agak malu-malu. Nah, ditulis yang panjang di grup WA boleh nggak Ustaz? Boleh. Banyak nggak tulisannya banyak? Boleh juga. Jadi banyak-banyak menulis doa itu agar Allah kabulkan, agar Allah ijabah doa kita, karena kita bersyukur, kita cinta sama Indonesia. Maka dengan itulah insya Allah Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukran barakallahu fikum. Jazakumullah khair ayuha الطلاب والطالبات. فإن شاء الله نلتقي مرة أخرى في اللقاء القادم إن شاء الله. نختتم أستاذ. Jadi, ada lagi, masih terhitung, masih ada. Masya Allah, ada doa dari Kak Arisa dan Aska. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negara yang aman. Amin. Dan jauhkanlah aku dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari api neraka yang membuat kita tak nyaman. Amin. Ya Rabbal. Nah, nanti boleh yang belum menulis, ditulisnya di grup WA, itu doa untuk kita semuanya ya. Atau yang sudah ditulis ini coba di copy paste, di copy pastenya di grup, nanti itu untuk kita akan bacakan doa-doa yang terbaik untuk negara tercinta Indonesia, juga untuk doa kepada diri dan keluarga kita semua. Insya Allah kita jumpa lagi panjang usia, kita jumpa di pertemuan selanjutnya, pendek usia kita jumpa juga di surganya Allah. Insya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz Alki. Baik kakak sekalian yang sudah join, silahkan sebelum kita live bersama, silahkan yang sudah join boleh di open cam semua, biar kita sama-sama live bareng. Kita ambil dokumentasi 1, 2, habis itu kita live ya. Ya, bagi teman-teman yang masih ada di Zoom, boleh di open cam. Oke, biar kita ambil yang bisa ya, yang bisa open cam, tafadhol, boleh di open cam. Yang Ustadz saya belum bisa, saya kesusahan, saya kendala dan lain sebagainya, tidak mengapa tidak bisa open gitu ya. Tapi yang ada yang masih di sini, silahkan boleh open cam ya. Oke, dia Fatih. Oke, ahlan wa sahlan. Nah, Mumtaz. Nah, ini masih ada doa nih from Daud dan Ismail. Mumtaz, barakallahu fiik. Boleh Insya dibaca Ustaz? Allah. Silakan kita bacakan sama-sama. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang aman. Amin. Jauhkan aku dari bahaya. Masya Allah. Amin. Takbir. Oke, Allah Mumtaz. berbahaya. Kita harus jauh dari bahaya. Masya Allah. Mumtaz, Tad. Oke, Taib, Ustadz izin ambil dokumentasi satu ya. 1, 2, 3. Oke, Mumtaz. Wah, sekali lagi. Kan ini tadi suruh Ustadz ngirim. Iya. Oke, 1, 2. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, good job Mumtaz. Barakallahu fikum. Tafadhol, boleh istirahat kakak sekalian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di agenda berikutnya. Belum. Ikhtitam, Ustaz. Kelas? Jazakallahu. Baik, afwan wa iyyakum. Silahkan Fatih, dia boleh istirahat. Untuk doanya boleh ya, share ke Ustaz Khaidir atau ke Ustaz Alki juga boleh. Atau di grup antum semua, antunna sekalian juga boleh ya. Nanti Ustaz kopas, nanti Ustaz share by status gitu ya. Dari doa kakak sekalian semua. Jazakallahu khairan Ustadz. Kalau khairan. Afwan wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.